Saat ini kita akan membahas pembelajaran mengenai listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini tidak bisa kita lihat, tapi gejalanya dapat kita lihat. Ya, gejalanya yang dapat kita lihat. Nah, apa saja nanti yang mau kita pelajari pada listrik dinamis? Yang pertama itu konsep listrik dinamis dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tentang listrik dinamis. Pada konsep listrik dinamis, kita akan membahas tentang ada 7 pembahasan nanti di sini. Yang pertama arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, karakteristik rangkaian listrik, sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik, dan transmisi energi listrik. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas sampai nomor 4 saja, yaitu arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, dan karakteristik rangkaian listrik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang arus listrik. Arus listrik itu adalah jumlah muatan elektron yang bergerak setiap waktu. Nah, jadi sebenarnya yang bergerak itu adalah elektron, makanya dikatakan dia listrik dinamis. Berarti ada yang bergerak itu adalah elektron, muatan elektron dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, maka dari penjelasan tadi dapat disimpulkan suatu persamaan bahwasanya kuat arus listrik itu sama dengan muatan yang mengalir setiap waktu. Atau muatan itu adalah jumlah elektron yang mengalir setiap waktu. Nah, jadi satuan dari kuat arus listrik itu adalah ampere. Ya, ampere itu memang dari seorang ilmuwan yang menemukan hubungan jumlah muatan dengan kuat arus listrik yang bernama André Marie Ampère. Dia adalah seorang ilmuwan Prancis. Ya. Nah, tapi yang kita ketahui bahwasanya arus listrik itu berasal dari tempat yang potensialnya tinggi. Kalau dikatakan potensialnya tinggi berarti mengandung muatan listrik positif lebih banyak, yaitu kutub positif. Nah, arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Itu adalah arus konvensional atau arus perjanjian. Yang sebenarnya mengalir adalah elektron. Nah, itu dapat kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berada di dalam mobil yang sedang melaju, kita melihat pepohonan ataupun yang di pinggir jalan itu seolah-olah bergerak. Ternyata pohonnya kan diam, tapi yang bergerak adalah mobil. Nah, ibaratnya itu elektronnya itu mobil, pohonnya itu kuat arus. Nah, berlawanan dia kan. Kita ke depan mungkin dia ke belakang kita pergerakannya, itu disebut dengan gerak relatif. Nah, itulah arus itu. Arus listrik itu sebenarnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, itu relatif, gerak relatif. Yang sebenarnya bergerak itu adalah elektron. Dinamakanlah itu arus konvensional. Itu arus perjanjian. Oke, kita lanjut tentang hantaran listrik. Hantaran listrik berarti benda-benda yang dapat mengantarkan listrik. Disebutlah itu konduktor listrik. Contohnya apa? Tembaga, perak, aluminium, karbon, besi. Itu termasuk bahan konduktor. Nah, sementara karet, plastik, kain, udara itu termasuk isolator yang tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, tetapi ada yang bersifat konduktor dan ada yang bersifat isolator sekaligus, itu bergantung kepada suhu, disebutlah itu semikonduktor. Itu contohnya silikon, germanium, dan arsen. Nah, jadi hambatan pada suatu penghantar, kalau dikatakan itu penghantar, ya penghantar itu dalam kehidupan sehari-hari itu kabel. Ya. Di dalam kabel itu kan ada tembaga, itu termasuk konduktor listrik. Nah, jadi hambatan dari suatu penghantar itu dapat diukur dengan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar itu tergantung dari panjang kawat tersebut dan juga luas penampang dari kawat tersebut. Tetapi ingat, ada suatu pembanding di sini, yaitu rho atau hambatan jenis kawat. Jadi hambatan dari suatu penghantar itu tergantung juga dari hambatan jenis kawat. Ya. Tergantung jenis kawatnya apa, itu rho.
dan tergantung kepada panjangnya dan juga luas penampangnya. Semakin panjang pengantar tersebut, maka hambatannya juga akan semakin besar. Semakin luas, hambatannya akan semakin kecil. Ya. Nah, jadi itu sama dengan kalau kita ibaratkan dengan suatu ruangan. Kalau ruangannya sempit, ya, untuk menyusun bangku itu, ya, disusun bangku contoh, maka kalau kita berjalan dari celah-celah bangku tersebut akan susah. Tapi coba, karena hambatannya besar di sana kan, hambatannya apa bangku. Coba ruangannya itu luas, nah kita susun bangkunya pasti celahnya itu luas. Nah, maka kita akan bergerak secara bebas. Itu bisa kita ibaratkan seperti itu mengenai hambatan listrik tersebut. Nah, rangkaian listrik itu pada lampu biasanya itu bisa dirangkai secara seri dan secara paralel. Apa beda rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, kalau pada rangkaian seri itu kita bisa lihat dari gambar itu, dia tidak ada cabang, dia langsung dia langsung. Nah, jadi kalau dia paralel, dia ada cabang ini, dia bercabang, ya. Itu rangkaian paralel. Nah, baterai juga sebagai sumber tegangan itu bisa dirangkai secara seri dan juga dirangkai secara paralel. Nanti pengaruhnya apa? Itu akan kita lihat selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian tadi, pembahasan rangkaian seri dan rangkaian paralel, kita harus bahas itu apa persamaan-persamaan yang ada pada rangkaian listrik. Yang pertama itu adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini menjelaskan tentang hubungan antara ketiga persamaan ini, yaitu hambatan, tegangan, dan kuat arus. Nah, itu membicarakan tentang ketiga persamaan ini. Itu di hukum Ohm. Jadi hubungannya apa? Ternyata kalau tegangannya semakin besar, kuat arusnya juga semakin besar. Kalau hambatannya besar, dari suatu pengantar itu kuat arusnya semakin kecil. Itu bisa kita lihat dari grafik ini. Ini grafik yang pertama kuat arus dengan tegangan listrik. Tegangannya semakin besar, kuat arusnya juga semakin besar. Ini linier, ya, grafiknya dapat linier. Nah, kuat arus dengan hambatan listrik. Hambatan listriknya semakin besar. Ini grafik menurun, kuat arusnya semakin menurun, bahkan bisa sampai 0. Ya, maka selanjutnya itu pada hukum Ohm, ya. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ini sebenarnya ada dua, tapi kita cukup membahas hanya satu pada penjelasan ini. Yang pertama, hukum pertama Kirchhoff. Ini menjelaskan bahwasannya jumlah kuat arus yang masuk dari suatu titik percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, ini kita lihat gambar, ini titik percabangannya yang hitam ini. Yang masuk kita lihat tanda panah, I1 dengan I2. Yang keluar itu I3 dengan I4 dengan I5. Maka dari gambar ini dapat suatu persamaan. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Yang masuk tadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah 4 tambah I5, itu yang keluar. Nah, itu pada hukum Kirchhoff. Nanti ini berlaku pada rangkaian paralel. Akan kita lihat. Rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Nah, kita lihat rangkaian tertutup itu kalau dia tertutup berarti ada aliran elektron menghasilkan arus mengalir, kan, dari positif ke negatif, ya. Arusnya mengalir dari positif ke negatif sehingga lampu bisa menyala kalau dia tertutup. Kalau dia terbuka lampunya padam. Nah, itu maksud dari rangkaian tertutup. Nah, misalkan dari gambar ini pada titik A, B terdapat satu hambatan. Ada satu hambatan R. Nah, ada suatu sumber tegangan. Sumber tegangan ini memiliki yang namanya hambatan dalam, R kecil. Nah, jadi bagaimana hubungan kuat arus pada suatu rangkaian ini? Yaitu ingat hukum Ohm, I sama dengan V per R. V itu sumber tegangannya apa? E, GGL elemen, satuannya volt. Dibagi dengan hambatan, karena ada dua hambatan di sana disusun secara seri tadi. Ini secara seri ini, maka R ditambah R kecil. Hambatan pada R dengan hambatan dalam pada baterai. Nah, itu kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini. Itu berlaku hukum Ohm, ingat, berlaku hukum Ohm.
Nah, bagaimana jika elemen ataupun sumber tegangan disusun secara seri dan paralel? Ternyata lebih bagus disusun secara seri, karena jumlah tegangannya akan semakin besar, kuat arusnya juga akan semakin besar. Nah, kalau dia disusun secara paralel, berapa banyak pun baterainya kalau disusun secara paralel, berapa banyak pun sumber tegangannya kalau disusun secara paralel, yang terpakai itu hanya satu. Jadi kuat arusnya itu yang mempengaruhi hanya satu. Oke, kita lanjut. Susunan seri. Kalau dia disusun secara seri, misalnya R1, R2, R3, ya, di sini tidak ada percabangan, maka dia disusun secara seri. Ternyata nilai arus di sana sama untuk setiap hambatan. Nilai arus pada setiap hambatan R1, R2, dan R3 itu sama. Nah, tetapi nilai tegangannya ini dibagi dari sumber. Misalnya tegangan dari sumbernya itu 12 volt. Hambatannya misalnya ini sama. Ya. 12 volt hambatannya sama. Misalnya 2 ohm. Ya. 2 ohm. Ya. Nah, jadi sumber tegangannya 12. Maka kuat arus yang mengalir di sini berapa? Nah, kita lihat dulu nilai hambatan totalnya itu pada rangkaian seri. Ternyata kalau dia dirangkai secara seri akan semakin besar, karena semua nilai hambatannya dijumlahkan, itu hambatan totalnya. Nah, misalnya ini 2 ohm, ini ada sumber tegangan 12 volt, maka kuat arusnya di sini berapa? Nah, kita jumlahkan dulu semua jumlah hambatannya, yaitu 6 ohm, ya, tegangannya 12 volt, maka I sama dengan V per R, 12 dibagi 6 hasilnya 2 ampere. Nah, ternyata tadi dikatakan jumlah arusnya itu sama, maka 2 ampere lah semua arusnya di sini. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Nah, jadi tegangan kan V sama dengan I kali R. Tadi I-nya arusnya 2, R-nya 2, 2 kali 2 4. 4 di R1, 4 di R2, 4 di R3. Nah, kebetulan karena hambatannya sama, maka tegangannya juga sama. Nah, tetapi itu dibagi dari sumber tegangan yang 12 tadi. 12 dibagi ke sini 4, dibagi ke sini 4, dibagi ke sini 4, kan jumlah totalnya itu 12. Jadi tegangan pada setiap hambatan itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan selanjutnya. Nah, itu untuk rangkaian seri. Tapi kelemahan pada rangkaian seri ini, apabila lampu yang pertama ini putus, maka semua putus, tidak menyala, padam. Nah, misalnya ini putus lampu pertama, ini gambar yang di atas, maka lampu yang kedua akan ikut padam. Karena apa? Elektron tidak mengalir lagi, putus di sini. Jadi tidak ada kuat arus. Begitu kalau dia rangkaian seri. Memang lampunya itu menyala sangat terang, karena kuat arusnya juga besar, ya, kuatnya besar, tegangannya juga besar. Bagaimana dengan pada rangkaian paralel? Nah, rangkaian paralel misalnya R1, R2, R3. Ternyata yang sama di R1, R2 dan R3 ini adalah tegangannya. Tegangan dari mana? Tegangan dari sumbernya. Misalnya 12 volt, di sini pasti 12 volt, di sini juga 12 volt, di sini juga 12 volt. Nah, tapi jumlah kuat arusnya itu dibagi, ya, jumlah kuat arusnya itu dibagi pada R1, R2, dan R3. Nah, kalau dia dirangkai secara paralel, nilai rangkaiannya itu, ini paralel ya, nilai rangkaiannya itu semakin kecil, karena 1/r paralel sama dengan 1/r1 tambah 1/r2 tambah 1/r3. Artinya hambatannya semakin kecil. Nah, jadi di rumahmu sebenarnya, kalau kamu lihat di rumahmu itu, lampunya itu disusun secara paralel. Nah, keuntungannya apa? Gini, kalau lampu pertama putus, lampu keempat dan kelima tetap menyala. Kenapa? Karena dia disusun secara paralel. Nah, bayangkan kalau lampu rumahmu disusun secara seri, memang terang, tapi kalau satu putus lampunya, maka yang lain akan padam. Pada saat malam hari kamu akan kegelapan, kamu pastinya akan merasa takut, kan begitu? Nah, jadi kalau di rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya.
Ya, tegangannya yang sama, kuat arusnya itu dibagi. Nah, disinilah berlaku hukum Kirchhoff tadi, hukum pertama Kirchhoff, hukum percabangan, titik percabangan. Yang masuk itu misalnya I, yang keluar itu I2, I1, I2, I3, maka I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, begitu dia kalau pada susunan paralel. Nah, bagaimana dia jika disusun secara campuran? Kalau dia disusun secara campuran, nah ini bisa kita lihat, ini yang pertama dan dua ini secara paralel, yang ketiga dan keempat ini yang warna ungu ini yang di sini itu secara seri. Makanya perbedaannya bisa kita nampak. Ya, itu sangat jelas dari ciri-ciri rangkaian seri dan ciri-ciri rangkaian paralel. Kalau ini putus, dua-duanya putus, padam. Kalau ini putus, ini masih bisa menyala. Itu dia kalau disusun secara campuran. Nah, demikian untuk rangkaian listrik pada listrik dinamis. Untuk anak-anakku kelas 9 SMP 1 Atap Negeri 2 Sejung Mula-Mula Kabupaten Samosir. Kalau kurang bisa ditanyakan melalui WA Group. Sekian.